Ya, jadi begini. Kalau kita bicara bagaimana mengarahkan atau memberikan sebuah tujuan kepada jaringan untuk menjadi apa dan seperti apa terhadap dirinya, itu tidak mampu kita. Karena sejatinya manusia hanya diciptakan untuk melalui sebuah prosesnya, tidak diciptakan untuk bisa menganalisa atau bisa menerawang apa yang terjadi besok. Seperti itu. Nah, kemudian bicara masalah manusia, ya itu lagi saya kembalikan ke pasal pertama, tahta. Kehilafan sebuah manusia itu pasti sering terjadi. Apalagi ucapan yang di awal dia lontarkan tidak selaras dengan apa yang terjadi di akhir. Nah, itulah manusia. Itu yang masalah sekali itu. Nah, itu masalah manusiawi itu. Kehilafan yang sering terjadi. Jadi, yang terpenting adalah ketika kita melihat orang tersebut di bidang sesuatu yang negatif, maka jangan bercermin di negatifnya. Tapi coba kita melihat hal-hal yang dia lakukan beberapa tempo lalu yang bisa mendominasi kita bertumbuh kayak gitu. Karena sejatinya manusia memang ketika sudah memiliki sebuah tahta, maka kan lupa daratan. Ya, seperti itu. Karena memang kodratnya manusia, ya ketika sudah dikasih yang namanya pesawat, ya minta lagi yang namanya superjet. Nah, dikasih superjet, minta lagi yang lebih besar. Kayak gitu. Tidak ada rasa puasnya. Jadi kalau kita berprinsip bahwa ketika hidup selalu ada puas, pasti tidak akan ada puas. Karena memang kodratnya manusia diciptakan tidak memiliki puas. Tapi kalau Anda tahu menikmati atau bagaimana berproses dalam hidup ini, ketika Anda sudah berproses dan sudah merasa cukup, maka rasa cukup itulah yang tidak bisa terukur oleh nominal. Karena banyak orang berprinsip bahwa ketika dia sukses, merasa sukses, memiliki rumah, harta, miliaran segala macam, dia sudah merasa sukses. Nah, padahal ketika sesuatu yang masih bisa ditakar dengan nominal, masih bisa ditakar dengan logika, maka Anda belum bisa dikategorikan Anda sukses. Tapi ketika Anda sudah tidak bisa menghitung berapa jumlah penghasilan atau berapa jumlah profit yang Anda punya, atau investasi yang Anda punya, atau kekayaan Anda punya, maka di saat itulah Anda dikatakan yang namanya orang kaya. Karena kaya itu bukan dari banyaknya harta kita, tapi ketika kita sudah bermanfaat bagi umat, bagi manusia, bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya kita, maka disitulah Tuhan melihat kita sebagai orang yang sangat kaya raya. Seperti itu. Berarti memang oknum ya. Ya, jadi ibaratnya yang kita perlu ketahui, sama yang di VT saya kemarin. Ketika terjadi sesuatu pelecehan seksual di salah satu universitas, maka yang terjadi, apakah universitas yang salah atau oknumnya? Jelas pasti oknumnya, pelakunya. Jadi ketika terjadi sesuatu di bisnis network marketing, ada oknumnya melakukan sebuah kesalahan, jangan salahkan perusahaannya, tapi salahkanlah oknumnya. Seperti itu. Tidak semua kok orang-orang yang terlibat di bisnis network marketing melakukan hal yang sama dengan menjunjung tinggi hartanya, menjunjung tinggi derajatnya, menjunjung tinggi kekayaannya. Tidak semua kok. Ada juga orang yang memiliki prinsip-prinsip orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Karena sejatinya kita semakin kita memiliki sesuatu, maka semakin harus ditinggikan yang namanya iman. Karena ada orang-orang yang benar-benar dibutakan dengan dunia. Semakin banyak yang dikejar, maka semakin tidak puas. Tapi ada juga orang berpikir seperti ini, apalagi yang saya mau kejar? Semua yang ada di dunia ini sudah kudapat, tinggal memperbaiki iman saya, memperbaiki ketulusan hati saya, dan bermanfaat bagi orang banyak. Karena sejatinya ketika kita bisa bermanfaat kepada orang banyak, maka saat itulah takaran kekayaan Anda tidak bisa diukur dari apapun. Seperti itu. Mantap ya. Menarik ya? Menarik juga ini pembahasan ini. Karena itu di network marketing ini memang perusahaannya bukan perusahaan yang salah ini, tapi oknum leader-leader yang punya bahasa-bahasa yang terlalu tinggi juga menurut saya. Karena kadang-kadang itu ada leader, contoh sudah berhasil di network marketing, kemudian memberikan arahan kepada para member ini, kamu tidak bakalan sukses selain di network marketing ini. Itu kan sebenarnya bahasa-bahasa Tuhan. Iya. Tapi ini yang leader-leader lakukan ini. Nah, jadi sebenarnya begini, Bos. Kembali lagi ke pasal awal yang saya sampaikan, kehilafan manusia. Itu sering terjadi ketika dalam keadaan, apa istilahnya? Dalam keadaan
keceplosan lah istilahnya, kehilafan.